Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, penjara Impel Down kembali menunjukkan wajah aslinya sebagai neraka hidup yang tak mengenal ampun. Dinding-dinding besi raksasa menjulang tinggi, lorong-lorong gelap berlapis teriakan penderitaan, serta hawa kematian yang selalu menggantung di udara. Pada saat itulah tiga sosok berbahaya bergerak di dalamnya tanpa izin, tanpa rasa takut, dan tanpa niat untuk mundur. Katakuri, Marco, dan BG telah berhasil menembus level 2, sebuah lantai yang dipenuhi monster buas dan makhluk mengerikan hasil eksperimen. Namun semua itu kini hanya menyisakan bangkai dan reruntuhan. Tidak ada satupun makhluk yang masih mampu berdiri. Jejak pertempuran terlihat jelas, namun ketiganya tidak membuang waktu untuk melihat ke belakang. Tujuan mereka jauh lebih dalam, jauh lebih berbahaya. Sementara Katakuri dan BG memastikan seluruh area level 2 benar-benar aman, Marco bergerak menuju ruang kontrol Impel Down. Ruangan itu adalah pusat pengawasan seluruh penjara, tempat semua lantai, sel, dan jalur rahasia dapat dipantau dari segala arah. Dengan ketenangan khasnya, Marco mengamati setiap layar hingga akhirnya menemukan informasi paling krusial. King, Weevil, dan Doflamingo berada di level 6. Lantai terdalam yang dikenal sebagai penjara bagi monster-monster sejati. Namun satu detail membuat situasi berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Sel milik Doflamingo terletak tepat di samping ruangan pribadi Magellan, kepala sipir Impel Down. Artinya, sedikit saja gangguan di area itu akan langsung memancing kemunculan Magellan. Jika racun mematikan itu dilepaskan, peluang selamat akan nyaris tidak ada. Meski begitu, takdir masih memberi celah kecil. Dari data yang berhasil diakses, Marco mengetahui bahwa Magellan saat ini masih berada di ruangannya, terjebak oleh efek samping buah iblis Doku-Doku Nomi yang memaksanya terus berada di kamar mandi. Waktu yang tersedia sangat terbatas, namun cukup untuk melakukan penyusupan jika tidak terjadi kekacauan. Marco segera meninggalkan ruang kontrol dan kembali menemui Katakuri serta BG. Informasi disampaikan dengan singkat namun jelas. Katakuri langsung menganalisis situasi tanpa emosi berlebihan. Keputusan pun diambil. King dan Weevil akan menjadi prioritas utama karena posisi sel mereka relatif lebih aman. Doflamingo akan ditangani setelah situasi memungkinkan. Tidak ada perdebatan panjang. Dalam hitungan detik, ketiganya melompat ke lubang besar yang menghubungkan level 2 menuju level 3. Menembus kegelapan tanpa ragu. Level 3 menyambut dengan hawa panas yang menyiksa. Tanah gersang terbentang sejauh mata memandang, retak dan kering seolah tak pernah mengenal air. Level ini berada tepat di atas level 4, pusat neraka api Impel Down, sehingga panasnya terasa seperti membakar kulit perlahan. Anehnya, hampir tidak ada perlawanan. Para tahanan di lantai ini tergeletak lemas, tubuh mengering, mata kosong, dan napas tersengal. Tidak ada penjaga, tidak ada monster, hanya penderitaan yang dibiarkan berlarut-larut hingga menghabiskan sisa harapan. Tantangan terbesar di lantai ini hanyalah bertahan dari panas dan kekeringan ekstrim. BG merasakan dampak paling besar. Untuk menghemat tenaga, kekuatan buah iblisnya digunakan dengan mengubah kaki menjadi tank, memungkinkan pergerakan lebih stabil tanpa menguras energi. Marco memilih terbang di udara, memanfaatkan kemampuan Phoenix agar tidak terjebak kelelahan akibat berjalan terlalu lama. Katakuri tetap berjalan dengan langkah tenang.
Kemampuan Mochi sebenarnya dapat digunakan untuk meluncur, namun rintangan ini dianggap bukan sesuatu yang layak dihindari. Beberapa saat kemudian, ketiganya tiba di area ventilasi menuju level 4. Udara panas yang keluar dari lubang tersebut jauh lebih mengerikan, seperti hembusan napas iblis dari kedalaman neraka. Marco menjelaskan bahwa jalur ini adalah jalan tercepat menuju level 4. Namun di bawah sana terdapat panci raksasa berisi darah para tahanan yang mendidih. Tanpa ragu, Marco melompat lebih dulu, mengepakkan sayap Phoenix dan melayang turun dengan aman. Katakuri menyusul dengan lompatan presisi sempurna, mendarat di titik yang aman tanpa sedikit pun kesalahan. Namun BG hampir saja kehilangan nyawa. Sudut lompatan yang meleset membuat tubuhnya meluncur ke arah panci mengerikan itu. Dalam sepersekian detik, tangan Mochi Katakuri melesat, melilit tubuh BG dan menariknya kembali ke tempat aman. BG selamat dari kematian yang mengerikan. Ucapan terima kasih pun terucap, namun Katakuri hanya menanggapi dingin. Tindakan itu dilakukan demi Chiffon. Tanpa alasan tersebut, penyelamatan tidak akan terjadi. Akhirnya ketiganya tiba di level 4 yang dijuluki neraka api. Api berkobar di mana-mana, suhu melonjak berkali-kali lipat, dan udara terasa berat untuk dihirup. BG segera menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengeluarkan berbagai benda dari dalam tubuhnya. Air minum menjadi yang paling penting. Persediaan itu dibagikan agar tubuh tidak kehilangan cairan. BG menjelaskan bahwa apapun yang disimpan dapat dikeluarkan kapan saja, termasuk cermin milik Brule. Dengan cermin tersebut, jalan kabur telah disiapkan. Setelah misi selesai, pelarian bisa dilakukan tanpa harus melewati kembali lorong-lorong neraka Impel Down. Marco mengakui bahwa kemampuan tersebut adalah aset luar biasa bagi seorang bajak laut. Perjalanan berlanjut menuju lubang penghubung ke level 5. Marco menjelaskan bahwa lantai berikutnya adalah kebalikan total dari neraka api. Dingin ekstrim, es abadi, dan suhu mematikan menanti. Perubahan drastis dari panas ke dingin dapat membuat tubuh mengalami syok. Namun Katakuri dan BG tidak terlalu memedulikan hal itu. Tubuh mereka tidak sama dengan manusia biasa. Sementara itu, para tahanan level 4 terkejut melihat 3 sosok asing berjalan bebas tanpa seragam tahanan. Bisik-bisik pun menyebar. Dugaan tentang pembobolan Impel Down mulai muncul. Harapan lama kembali menyala. Ingatan tentang kerusuhan besar 2 tahun lalu membuat para tahanan bersiap. Jika kekacauan kembali terjadi, kesempatan kabur tidak akan disia-siakan. Saat lubang besar menuju level 5 terlihat, udara dingin menyembur dari bawah seperti kabut kematian. Hawa tersebut langsung memicu reaksi kuat dalam diri Katakuri. Ingatan kelam bangkit kembali. Kilas balik memperlihatkan pulau yang membeku. Cracker terperangkap dalam es, serta sosok Kuzan yang berdiri dingin tanpa rasa bersalah. Saat itu Katakuri tidak berada di markas. Kuzan dan Van Augur datang untuk menculik Puding, meninggalkan kehancuran yang tak termaafkan. Sejak hari itu, dendam tertanam dalam-dalam. Setiap kali es muncul, setiap kali hawa dingin terasa, kemarahan kembali menyala. Aura Katakuri berubah drastis. Tanpa berkata apapun, tubuhnya langsung melesat turun ke level 5, disusul Marco dan BG. Di tempat lain jauh dari Impel Down, Pulau Hachinosu kembali bergolak. Bajak laut demi bajak laut berdatangan dari berbagai penjuru lautan. Mereka bukan sekutu, bukan pula aliansi resmi. Mereka adalah pihak-pihak yang pernah dikalahkan, dipermalukan, dan dihancurkan oleh bajak laut rambut merah. Mendengar bahwa Shanks kini berhadapan dengan Kurohige, kebencian lama kembali bangkit. Tujuan kedatangan mereka bukan untuk membantu, melainkan untuk membalas dendam. Beberapa di antara mereka memiliki kekuatan mengerikan yang tidak bisa diremehkan.
Kedatangan mereka justru memperkeruh keadaan, menambah bara di medan perang yang sudah mendidih. Pulau Hachinosu kini berada di ambang kekacauan besar, dan bentrokan yang akan terjadi berpotensi mengguncang dunia bajak laut sekali lagi. Semua peristiwa ini bergerak menuju satu titik tak terelakkan, di mana neraka, dendam, dan ambisi akan saling bertabrakan tanpa ampun. Serangan itu pecah seperti petir di langit gelap. Tanpa aba-aba, para bajak laut pendatang menghantam garis belakang aliansi bajak laut Akagami. Mereka tidak memilih target secara acak. Biasa, aliansi kecil dan pasukan pendukung langsung dijadikan sasaran utama. Dalam hitungan menit, medan perang berubah menjadi neraka terbuka. Darah tumpah, tanah bergetar, dan jeritan menggema di setiap sudut Pulau Hachinosu. Jumlah musuh jauh melampaui perkiraan awal, membuat posisi bajak laut Akagami semakin sulit. Ini bukan sekedar serangan balasan, melainkan gelombang kehancuran yang datang bertubi-tubi. Di salah satu area paling kacau, Yasop dan Building Snake terjebak di tengah kepungan. Puluhan anggota aliansi Kurohige menyerang tanpa henti, dan di antara mereka terdapat kru elit dari kelompok bajak laut aliansi Kurohige yang terkenal brutal dan tak mengenal rasa takut. Setiap langkah disertai ancaman kematian, peluru beterbangan, senjata berat menghantam tanah, dan aura haki saling bertabrakan, membuat udara terasa berat untuk dihirup. Namun di tengah tekanan itu, Yasop tetap berdiri tegak. Tatapan tajam penembak jitu legendaris tersebut sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, Yasop menyatakan bahwa semua musuh di hadapannya bisa ditangani seorang diri. Building Snake diminta segera pergi membantu rekan lain yang sudah mulai kewalahan menghadapi serangan musuh baru. Tidak ada perdebatan, kepercayaan penuh diberikan. Building Snake langsung bergerak meninggalkan area, sementara Yasop melangkah maju bersiap menghadapi badai sendirian. Kabar kedatangan musuh tambahan menyebar cepat hingga ke pusat kota. Di sanalah Sangs bertarung langsung melawan Kurohige dan seorang aliansinya. Aura ketiganya saling menekan, membuat tanah retak dan bangunan runtuh. Di tengah pertarungan itu, Kurohige tertawa keras, bukan karena rencana yang sempurna, melainkan karena keberuntungan gila yang tiba-tiba berpihak. Para bajak laut yang datang bukanlah bagian dari aliansinya. Mereka adalah kumpulan individu yang menyimpan dendam lama terhadap bajak laut Akagami. Pulau Hachinosu berubah menjadi titik kumpul balas dendam. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin banyak kapal merapat, semakin banyak musuh turun ke medan perang. Seolah seluruh dunia sepakat untuk menjatuhkan Akagami pada hari itu. Di balik kekacauan tersebut, Sangs merasakan sesuatu yang berbeda. Di antara aura liar para bajak laut pendatang, terdapat satu kehadiran yang jauh lebih berat, lebih menekan, dan jauh lebih berbahaya. Kehadiran itu tidak asing, sebuah sosok lama yang seharusnya tetap terkubur di masa lalu. Dengan ekspresi datar namun penuh kewaspadaan, Sangs menyadari bahwa orang paling merepotkan akhirnya benar-benar muncul. Di kapal Red Force, Lime Juice memperhatikan kejauhan dengan wajah serius. Sebuah kapal raksasa perlahan merapat ke pelabuhan. Ingatan lama langsung muncul. Kapten kapal tersebut adalah seorang raksasa dari luar Elbaf. Meski ukuran tubuhnya lebih kecil dibanding raksasa Elbaf, keberadaannya tetap mengintimidasi siapapun. Pertahanan tubuhnya terkenal nyaris tak tertembus. Kekuatan fisiknya mampu meremukkan baja. Teknik bertarungnya matang dan mematikan, serta haki miliknya mampu membuat petarung berpengalaman kehilangan keseimbangan. Lime Juice segera memperingatkan kru lain.
Sosok ini pernah bertarung langsung melawan Shanks di masa lalu, jauh sebelum gelar Yonko diraih. Pertarungan itu tercatat sebagai salah satu duel paling brutal pada masanya. Meski Shanks keluar sebagai pemenang, kemenangan tersebut diraih dengan perjuangan berat. Raksasa itu kini turun dari kapal dan tanpa ragu melancarkan serangan membabi buta, menghantam siapapun yang berada di jalurnya, baik bajak laut maupun marinir. Sementara itu, di sebuah markas cabang Angkatan Laut, Ryokugyu berdiri di tengah reruntuhan. Dua musuh kuat telah dikalahkan, seorang penembak jitu ulung dan pengguna zoan kuno. Kini hanya tersisa satu lawan terakhir, seorang kapten bajak laut dari era lama yang reputasinya melampaui mereka semua. Pertarungan berubah menjadi duel murni. Akar-akar tajam menyembur dari tanah, menyerang tanpa jeda. Namun sang kapten tua mampu menghindar dengan pengalaman tempur puluhan tahun. Serangan Busasoku Haki yang padat menghantam balik ditahan oleh pertahanan pohon raksasa. Ranting-ranting melilit tubuh sang kapten, namun kekuatan mentah membebaskan dirinya. Ryokugyu mengakui bahwa pertarungan ini tidak mudah, namun keyakinan tetap utuh. Hanya masalah waktu sebelum kemenangan diraih. Di markas cabang lain, Fujitora telah menuntaskan semua ancaman. Tidak satu pun bajak laut tersisa. Di tengah ketenangan sementara, Fujitora menunggu kabar dari pusat. Intel Angkatan Laut telah memastikan bahwa serangan ke berbagai markas bukanlah kebetulan. Semua bergerak mengikuti satu kehendak. Ketika denden musi berbunyi, Akainu memerintahkan Fujitora bersiap. Identitas dalang utama akhirnya terungkap. Perburuan sesungguhnya akan segera dimulai. Di sisi lain dunia, jauh di bawah Elbaf, Loki dan Luffy berdiri di dunia bawah yang dipenuhi sisa-sisa pertarungan. Aura Loki yang meledak-ledak menembus batas dimensi, terasa hingga dunia matahari. Imu langsung mengenali kekuatan tersebut. Aura yang sama dengan sosok yang dahulu menghabisi Raja Harald. Tanpa ragu, perintah dikeluarkan. Killingham memanggil 4 monster mimpi buruk dari ketakutan anak-anak Elbaf. Dengan sihir misterius, kekuatan mereka diperkuat secara paksa. Tubuh membesar, wujud berubah mengerikan, dan aura mereka melonjak berkali lipat. Ketika keempat monster itu turun ke dunia bawah, ketegangan berubah menjadi antusiasme. Pertarungan diubah menjadi perlombaan. Masing-masing menghadapi 2 monster, menentukan siapa yang mampu menang lebih cepat. Salah satu monster memiliki wujud menyerupai Loki, memicu amarah besar. Meski hanya manifestasi ketakutan, harga diri seorang pangeran tidak bisa dibiarkan diinjak. Monster tersebut langsung dijadikan target utama. Hitungan dimulai. Palu Ragnir menghantam dengan kilatan petir, mengguncang tanah. Monster menghindar dan membalas, namun serangan itu ditahan dengan mudah. Kesadaran muncul bahwa monster ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Serangan naga menyusul, dibekukan oleh teknik Nilfheim. Namun panas dari tubuhnya mencairkan es perlahan. Di sisi lain, 2 monster menghadapi Luffy secara bersamaan. Tiupan angin tajam dari singa bersayap memaksa pergerakan cepat. Untuk mengakhiri perlombaan dengan cepat, batas kekuatan biasa tidak lagi cukup. Transformasi paling gila pun dilepaskan. Dunia bawah Elbaf berguncang hebat, menandai dimulainya pertarungan pada level yang benar-benar melampaui akal sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.